Berarti Jawa Barat ini sudah darurat pendidikan, sangat darurat situasinya. Sampai-sampai Pak Gubernur masukkan ke dalam barak. Wah, ini konotasinya bagi kita di dunia pendidikan kurang bagus menurut. Jadi tegas Anda ingin mengatakan kurang sepakat, kurang setuju dengan program Gubernur Jawa Barat ini? Jangan terlalu dipaksakan, dikaji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas masih sekitar pendidikan militer yang diinisiasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Berkaitan dengan pendidikan militer bagi anak-anak nakal atau anak-anak bermasalah ini kemudian masih menuai pro dan kontra. Nah, kita akan melihat salah seorang anggota atau bahkan dia adalah wakil ketua DPR RI Komisi 10, yakni Bapak Lalu Hadian Irfani dari Partai PKB, ini selalu ketika dia diwawancara atau melakukan statement, selalu bertanya, apa sih sesungguhnya definisi anak nakal yang dimaksudkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Coba kita lihat bagaimana ucapan Bapak Lalu Herdian Irfani ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai apa itu anak nakal. Nggak ada anak nakal sih sebenarnya. Sepakat dengan itu ya Bang ya? Oke. Nggak ada istilah nakal itu. Oke. Dia mengatakan bahwa tidak ada anak nakal katanya. Dia menyebutkan bahwa tidak ada anak nakal. Nah, ini kan pernyataan yang aneh. Kenakalan itu kan memang sesuatu yang pasti ada. Anak baik, anak tidak baik. Anak tidak baik itu adalah anak yang nakal. Dan anak yang baik itu berarti anak yang tidak nakal. Itu kan kalimat-kalimat yang aneh kalau dikatakan bahwa tidak ada itu anak nakal. Kita lihat lagi bagaimana pernyataan berikutnya. Oke. Nah, kalau misalnya masuk ke barak militer, bagaimana Komisi 10 melihat ini? Kalau konotasi barak ini kan cukup mencekam ya. Mencekam, menakutkan. Nah, kemudian ketika menjelaskan tentang apa itu barak, maka dia mengatakan bahwa barak itu adalah identik dengan sesuatu yang mencekam, menakutkan. Nah, ini yang diucapkan oleh Bapak Lalu Herdian, Wakil Ketua Komisi 10 ya dari Partai PKB ini. Nah, kita lihat berikutnya apa pernyataan daripada Pak Lalu ini. Jadi yang sudah kebayang di kepala kita itu namanya barak, ya pasti akan menakutkan, mencekam, kemudian bangun sebelum subuh, ya kan? Kemudian tidurnya juga diatur, semua diatur, makan diatur dan segala macam. Nah, bahwa di barak itu adalah semuanya serba diatur. Kemudian ketika ditanya apakah hal itu positif, nah dia mengakui bahwa itu hal positif. Tetapi kemudian ada tambahan, tergantung siapa yang disimpan atau siapa yang ditaruh di tempat itu. Itu positif, disiplin berarti kan? Dari satu sisi positif, tapi harus kita lihat dulu siapa yang ditaruh di situ. Nah, ya kan? Tapi kan anak-anak sekarang bisa bayangkan ketika dia asik screen time, terus main gadget, nah itu bisa tidurnya aja pagi gitu. Nah, ketika pagi dia di sekolah tidak efektif untuk menerima pelajaran dan seterusnya. Artinya barak ini bisa menjadi pilihan yang bagus dong untuk mendisiplinkan mereka. Tadi Mas Arief sudah menjelaskan 3 pilar pendidikan itu: rumah, sekolah, masyarakat. Nah, disinilah fungsi ketiga pilar ini. Di rumah ya peran orang tua. Di sekolah ada guru, ada teman-teman mereka, ada kepala sekolah dan sebagainya. Fungsi itu dijalankan di situ, fungsi pendidikan. Kemudian di masyarakat. Nah, fungsi lingkungan ini yang harus betul-betul kita. Nah, kemudian ketika dia ditanya bahwa yang dilakukan itu di barak adalah sesuatu hal yang positif, di mana di dalam
fakta realita anak ini, kadang-kadang mereka, anak-anak nakal ini sibuk dengan gadgetnya, dengan handphonenya, dengan permainan-permainannya, sehingga kemudian mereka tidur malam dan bangun siang, sehingga tidak produktif lagi, atau tidak kemudian mereka ketika berangkat sekolah mengalami kondisi yang kekurangan tidur atau dalam kondisi ngantuk. Maka di sini kemudian ketika ditanya bahwa berarti barak itu adalah sesuatu hal yang positif untuk membangun kedisiplinan, maka kemudian Bapak lalu itu menyatakan bahwa kewajiban yang diemban itu untuk membentuk anak atau mendidik anak itu ada 3 pilar, yakni keluarga, sekolah, dan juga lingkungan. Nah, ini yang dikatakan begitu. Jadi yang memiliki kewajiban untuk kemudian memberikan pendidikan terhadap anak itu atau membentuk karakteristik terhadap anak itu ya 3 pilar itu, yakni sekolah, rumah, sekolah, dan juga lingkungan. Kita lihat pernyataan berikutnya. Kedepankan dibanding tiba-tiba barak. Konotasi barak ini aja udah luar biasa. Ini kayaknya Gubernur Jawa Barat itu udah hopeless kali ya. Dia sudah nggak menganggap lagi orang tua bisa mengurus anak gitu mungkin. Jadi jujur aja saya lihat berarti Jawa Barat ini sudah darurat pendidikan. Gitu. Sangat darurat situasinya. Sampai-sampai Pak Gubernur masukkan ke dalam barak. Nah, kemudian statement bahwa Jawa Barat ini ingin menerapkan pendidikan militer dengan menggunakan barak-barak itu dinyatakan sebagai bahwa Jawa Barat ini adalah sudah sangat darurat. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya harusnya dianalisa diri sendiri. Karena program pendidikan militer itu justru karena Kang Deddy Mulyadi sudah melihat bahwa tidak ada harapan lagi 3 pilar ini kemudian membentuk anak menjadi anak yang sesuai dengan harapan. Di sekolahnya, guru sudah tidak mampu lagi mendidik anak-anak yang seperti ini. Di rumahnya pun, orang tuanya kemudian juga tidak mampu untuk memberikan pendidikannya, apalagi di lingkungannya. Makanya kemudian Kang Deddy Mulyadi, karena melihat situasi dan kondisi yang seperti itu, maka kemudian mengeluarkan satu program, yakni pendidikan militer bagi anak-anak yang memang bermasalah, atau dalam hal ini adalah anak yang nakal. Nah, kita lihat lagi bagaimana pendapat daripada Wakil Ketua DPR RI Komisi 10 ini. Wah, ini konotasinya bagi kita di dunia pendidikan kurang bagus menurut Jadi tegas Anda ingin mengatakan kurang setuju dengan program Gubernur Jawa Barat ini? Jangan terlalu dipaksakan, dikaji dulu. Nah, dia mengatakan bahwa karena kondisi yang darurat kemudian dimasukkanlah anak-anak ini ke barak, dan hal itu akan membuat konotasi yang buruk bagi anak-anak. Nah, ini jadi anak-anak yang dimasukkan di barak itu maka memiliki konotasi yang buruk. Pertanyaannya, apakah iya begitu? Apakah orang yang melakukan pendidikan di militer itu adalah buruk konotasinya? Padahal kita lihat yang dijadikan pokok daripada tujuan Kang Deddy Mulyadi adalah untuk agar kemudian anak-anak itu menjadi disiplin, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Nah, kita lihat lagi pernyataan berikutnya. Ini sudah darurat pendidikan. Gitu. Sangat darurat situasinya. Sampai-sampai Pak Gubernur masukkan ke dalam barak. Wah, ini konotasinya bagi kita di dunia pendidikan kurang bagus menurut Jadi tegas Anda ingin mengatakan kurang setuju dengan program Gubernur Jawa Barat ini? Jangan terlalu dipaksakan, dikaji dulu. Nah, kemudian ketika ditanyakan berarti Bapak lalu ini nggak setuju dengan program Kang Deddy Mulyadi. Maka jawabannya cukup diplomatis juga nih Pak lalu ini. Dia mengatakan jangan dipaksakan tapi perlu dikaji dulu. Permasalahannya ini kan tidak ada pemaksaan. Permasalahannya kan ini orang tuanya itu sendiri yang kemudian dengan keikhlasan mengantarkan anaknya untuk mengikuti pendidikan militer. Jadi tidak ada paksaan dalam hal ini. Justru pemerintah Jawa Barat itu memfasilitasi untuk agar kemudian anak-anak yang bermasalah yang orang tuanya tidak bisa menanggulangi, sekolahnya juga tidak bisa menanggulangi, bahkan berdampak negatif terhadap lingkungannya dengan munculnya misalnya ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban umum, maka salah satu solusinya, karena anak ini sudah mengarah kepada pidana, maka harus dibangun lagi karakternya, harus dibangun lagi kedisiplinannya. Nah, ini mengatakan bahwa jangan dipaksakan, perlu kajian lagi. Kalau dikaji dulu kapan mau selesainya masalahnya?
Karena dalam kehidupan ini, masalah itu kadang-kadang yang emergensi harus segera ditangani. Masa kalau ada orang pembunuhan kemudian ditunggu-tunggu dulu sampai mati orangnya? Kan tidak begitu juga. Nah, kita lihat lagi pernyataan daripada Pak Lalu ini berikutnya. Kenapa sekarang kita menitik beratkan kepada anak? Dalam dunia pendidikan itu kan ada anak, ada guru. Ya gurunya juga harus introspeksi dong. Jadi jangan kemudian anak yang dipersalahkan tentang masalah kenakalan atau anak-anak ini mengarah kepada pidana. Tetapi kemudian yang harus bertanggung jawab adalah sekolahnya. Masya Allah. Kasihan sekali ini pihak sekolah. Jadi harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anaknya tawuran, anak-anaknya narkoba, minum-minuman, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka kemudian sekolah yang harus menanggung bebannya. Padahal sekolah itu hanya beberapa jam saja. Jadi setelah sekolah anak-anak ini kan kembali kepada orang tuanya. Jadi Pak Lalu ini justru tidak memahami konsep yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi justru kenapa mereka kemudian dititipkan di pendidikan militer? Karena orang tuanya, pihak sekolah itu sudah tidak mampu lagi mendidik anak-anak ini untuk disiplin, mendidik anak-anak ini kemudian bisa fokus untuk belajar. Justru anak-anak ini sudah mengganggu, memberikan ancaman kepada keamanan dan ketertiban lingkungan. Dengan misalnya mabuk-mabukan, dengan merokok, dengan melakukan tawuran. Justru inilah yang kemudian hasil pengamatan dan kajian Kang Deddy Mulyadi, makanya kemudian bekerja sama dengan TNI dan Polri, kemudian mengadakan pendidikan di barak-barak. Gitu loh Pak Lalu. Anda ini gimana? Ya, harusnya Anda coba deh buka hati, buka pikiran. Bukannya kalau seandainya guru itu memang bisa mampu menangani, ya mungkin tidak perlu lagi ada pendidikan militer. Tapi kan masalahnya sekarang guru sendiri itu dibatasi dengan undang-undang. Baru sedikit saja mengumpat kalimat-kalimat yang maaf, misalnya menghina anak, itu bisa jadi masalah. Apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang misalnya menghukum secara fisik. Bahkan ada beberapa kasus yang kemudian gurunya justru dipidanakan, bahkan dipecat gara-gara ingin mendisiplinkan anak-anak nakal atau anak-anak bermasalah ini. Ya, ini Pak Lalu ini gimana nih? Paham nggak sih sebenarnya tentang bagaimana psikologi anak dan kondisi faktual sekarang ini? Ya, harusnya Pak Lalu ini turunlah ke bawah, lihatlah kondisi anak-anak yang pada tawuran, yang pada ribut dan lain sebagainya, yang membuat keamanan dan ketertiban masyarakat itu terancam. Bahkan orang tuanya sendiri beberapa kasus itu sampai ada yang dibunuh oleh anaknya. Nah ini yang harus ditangani, yang harus segera ditanggulangi khususnya di Jawa Barat. Nah kita lihat bagaimana pernyataan berikutnya dari Pak Lalu ini. Nah, harusnya Pak Gubernur melalui Dinas Pendidikan panggil dulu guru-gurunya. Mana sekolah-sekolah yang sering tawuran, mana sekolah-sekolah yang siswanya masuk ke dalam geng motor, itu panggil dulu. Kenapa ini? Baik. Berarti Apa dia yang nggak terjadi? percaya sama tenaga pendidik di wilayah dia sendiri. Ya kalau terjadi seperti ini, saya juga akan bernegatif thinking seperti ini. Jadi akan gitu. Bang Hendra. Poinnya adalah yang bisa kita ambil daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ini, yang pertama adalah bahwa dia tidak paham tentang definisi anak nakal. Jadi dia selalu bertanya-tanyakan apa sih sesungguhnya anak nakal itu. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah jelas dan undang-undang pun sudah membahas sebenarnya apa itu anak nakal. Misalnya kalau ditanya tentang definisi anak nakal, maka Pak Lalu ngapain bertanya-tanya tentang definisi anak nakal? Coba buka saja di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1907. Jadi coba buka saja di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Nah, di situ dijelaskan tentang definisi anak nakal. Nih, kita bacakan. Anak nakal yang pertama adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi anak ini sudah mengarah kepada tindakan pidana. Tindakan pidana apa itu misalnya? Yaitu tawuran itu kan pidana. Melakukan
misalnya maaf, melakukan pembunuhan, melakukan melukai orang lain dengan direncanakan atau tidak direncanakan, itu kan tindakan pidana. Kemudian juga mabuk-mabukan, narkoba, itu kan tindakan pidana juga. Nah ini yang kemudian diprioritaskan oleh Kang Deddy Mulyadi justru adalah anak-anak yang suka tawuran ini. Adapun anak-anak yang misalnya di dalam permasalahan dia kurang disiplin dalam sekolah, tidak masuk, itu kan hanya keriduan daripada orang tuanya yang menginginkan anaknya disiplin. Dan Kang Deddy Mulyadi menerima itu. Sebenarnya walaupun target utama adalah berkaitan dengan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Jadi Pak Lalu ini kok masa jadi wakil ketua Komisi 10 DPR RI masih nggak ngerti juga tentang definisi anak nakal. Piye toh Pak? Dak remah taye. Nah, lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan anak nakal yang akan nanti dibina di dalam pendidikan militer pun, Kang Deddy Mulyadi berulang-ulang menjelaskan dengan gamblang. Bahkan kalau kita lihat misalnya beliau menjelaskan apa sih sebenarnya yang disebut dengan anak nakal itu, maka beliau menjelaskan dengan sangat-sangat gamblang. Misalnya kita lihat di dalam penjelasan ketika beliau misalnya selesai melakukan upacara Hari Pendidikan Nasional kemarin tanggal 2 Mei ketika ditanya tentang kriteria anak-anak yang akan dibina atau dididik di pendidikan militer. Nah kita lihat apa sih sebenarnya kriteria anak-anak yang masuk di dalam pendidikan militer dalam pandangan Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat. Anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Anak yang dimaksud itu adalah anak yang memang sudah melakukan tindakan pidana dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik. Coba kita lihat. Bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Tuh, yang diserahkan itu adalah siswa yang orang tuanya tidak mampu lagi mendidik, Pak Lalu. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Nah, kalau orang tuanya tidak menyerahkan, maka pihak Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy tidak akan menerima. Jadi kalau orang tuanya merasa masih sanggup, ya sudah, kan begitu. Kemudian Sudah, kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke dinas pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Stit. nah, gitu kan. Jadi sudah jelas bahwa orang tuanya yang memang sudah tidak sanggup lagi, kemudian Kang Deddy Mulyadi memfasilitasinya dengan mengadakan program pendidikan militer bagi anak yang bermasalah, maka orang tuanya datang membuat surat pernyataan bahwa akan menyerahkan pendidikan dan pembentukan karakter kepada pihak pengelola sekolah pendidikan militer. Nah, ini kan sudah jelas tuh. Jadi yang pertama tadi anak itu terlibat pidana di dalamnya. Tentang pidana kan sudah jelas dalam undang-undang apa itu pidana. Masa harus dijelaskan lagi Pak Lalu? Komisi 10 loh. Wakil ketua malu ya. Lihat tuh pidana apa, definisi anak nakal apa. Masa masih harus diangkat tentang definisi itu? Yang semua orang sudah paham. Orang yang kuliah hukum itu udah khatam, udah hafal dengan hal-hal yang seperti itu ya Pak. Jadi anak yang nakal adalah anak yang melakukan tindakan pidana di dalamnya yang kemudian orang tuanya tidak mampu, sekolahnya tidak mampu, mengganggu dan mengancam daripada lingkungannya. Nah, Kang Deddy Mulyadi memfasilitasi mereka itu agar kemudian dididik, dibina karakternya, kedisiplinannya dengan pendidikan militer atas izin, kesadaran dan ketulusan orang tuanya. Itu kriterianya. Yang pertama ya Pak Lalu. Rayuda ya, semen 1,5 dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Tuh, mereka sangat happy, semua ditanggung oleh pemerintah Jawa Barat, makannya semuanya difasilitasi. Ya, bagaimana mereka nggak happy? Orang tuanya happy, tidak perlu lagi keluar biaya.
Nah ini kan luar biasa. Bayangkan saja selama 6 bulan, selama 1 tahun, orang tua cukup mendoakan. Sama sekali-kali lah melihat anaknya. Tapi semua di bawah tanggung jawab daripada penyelenggara pendidikan militer. Dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Pak Lalu. Gurunya aja ngajarnya di sana. Payung hukumnya udah. Bahkan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran di sekolah-sekolah. Nah kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tua dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah. Nah, itu jelas kan bahwa pemerintah daerah itu adalah mengelola anak-anak yang diserahkan oleh kedua orang tuanya. Jadi atas izin orang tuanya loh. Ya, kalaupun nanti misalnya ada anak-anak yang tertangkap dalam kejadian tawuran, maka tidak semena-mena kemudian ditarik dimasukkan ke pendidikan militer, tidak. Tetapi itu juga harus atas izin orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mengizinkan, maka tidak bisa memaksa Kang Deddy Mulyadi, tetapi tentu anak-anak yang melakukan tindakan pidana ini harus ada perjanjian bahwa orang tuanya mampu kemudian menjaga anak-anaknya agar tidak terlibat tawuran. Nah inilah yang sesungguhnya yang harus dipahami oleh Pak Lalu ini, ya, Bapak Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ini selalu bertanya tentang apa sih definisi anak nakal. Itu sudah ada Pak, dicek di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pak, ya, tentang tindak pidana anak. Coba dicek situ, itu jelas definisi. Simpelnya, anak nakal itu anak yang melakukan tindakan pidana. Apa itu tindakan pidana? Banyak Pak. Pidana, lihat bisa di KUHP. KUHP jelas ada pasal pembunuhan berencana tidak berencana, ada pasal pencurian dan lain sebagainya. Bapak buka di KUHP ya Pak. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita, dan tentu kita motivasi, kita dorong Kang Deddy Mulyadi untuk terus menjalankan program-program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahumma fiqillah komitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.